Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas logaritma part yang ke-24, yaitu tentang pertidaksamaan logaritma bentuk 6, fx log gx bintang fx log hx. Simak terus video ini sampai akhir. Kita sudah sampai di bentuk ke-6 atau bentuk terakhir dari pertidaksamaan logaritma, yaitu fx log gx bintang fx log hx, di mana bintang adalah tanda pertidaksamaan, bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Yang pertama adalah bagaimana kalau bintang ini diganti dengan lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Jadi pertidaksamaannya adalah fx log gx lebih kecil atau lebih kecil sama dengan fx log hx. Nah gini, ini kan basisnya sudah sama-sama fx. Berarti kan bisa kita hilangkan fx log sama fx log ini. Tinggal gx lebih kecil atau lebih kecil sama dengan hx. Tapi ingat, ya, tanda ini bisa tetap bisa berubah tergantung basisnya. Kalau selama ini basisnya kan A merupakan bilangan eksak tertentu sudah diketahui, bisa kita identifikasi. Basisnya ini lebih besar dari 1 atau antara 0 sampai 1. Kalau lebih besar dari 1, tanda pertidaksamaannya tetap. Kalau basisnya antara 0 sampai 1, berarti tanda pertidaksamaannya dibalik. Nah, masalahnya di sini basisnya tidak bisa kita pastikan apakah ini fx ini lebih besar dari 1 atau antara 0 sampai 1. Terus gimana? Ya sudah, kita buat dua skenario. Skenario pertama, gimana kalau misalkan fx-nya ini lebih besar dari 1? Dan skenario kedua, gimana kalau misalkan fx-nya ini antara 0 sampai 1, gitu ya. Kita mulai dari skenario yang pertama. Jika fx atau basisnya ini lebih besar dari 1. Oke, nah dari fx lebih besar dari 1, kan kalian hitung, ini ketemu kan? Interval nilai x itu misalkan saya sebut dengan HP1A. Nah, kalau misalkan fx ini lebih besar dari 1, maka, kalau misalkan fx log di ruas kiri dan ruas kanan hilang, maka tanda pertidaksamaan tetap. Jadi, gx lebih kecil atau lebih kecil sama dengan hx. Jadi, ini HP1b. Gx lebih kecil atau lebih kecil sama dengan hx, tanda tetap. Oke, tapi jangan lupa ada syarat. Syaratnya apa? Numerus harus lebih besar dari 0. Jadi, baik gx maupun hx ini harus lebih besar dari 0. Itu kita sebut dengan HP1C dan HP1D. Jadi syarat pertama, gx lebih besar dari 0 itu HP1C. Syarat kedua, hx lebih besar dari 0 itu HP1D. Oke, berikutnya HP1A, HP1B, HP1C, dan HP1D ini diiriskan. Ya, irisan kan lambangnya seperti ini ya. Didapatkan HP1. Oke, paham ya? Kemudian kita ke skenario yang kedua. Skenario yang kedua berarti kalau fx-nya ini, basisnya ini antara 0 sampai 1. Jika 0 lebih kecil dari fx lebih kecil dari 1, kita sebutnya dengan HP2A. Ketemu nilai intervalnya berapa gitu ya, itu HP2A. Kalau misalkan fx atau basisnya ini antara 0 sampai 1, maka kalau fx log di kiri dan di kanan hilang, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Sehingga di sini gx yang awalnya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan menjadi gx lebih besar atau lebih besar sama dengan hx. Tandanya dibalik. Intervalnya ini kita sebut dengan HP2b. Oke, lalu jangan lupa syaratnya juga, gx lebih besar dari 0, HP2c, dan hx lebih besar dari 0, HP2d. Jadi syarat ini sama ya, HP1c sama HP2c itu sama. Sama-sama gx lebih besar dari 0. HP1d sama HP2d juga sama-sama hx lebih besar dari 0. Jadi nanti pada prakteknya, HP2c dan HP2d ini tinggal nyontek aja. Hasilnya dari HP1c dan HP1d, nggak usah dihitung ulang. Oke. Kemudian dari HP2A, HP2B, HP2C, dan HP2D ini kita iriskan. Ketemu HP2. Jadi HP2 adalah irisan dari HP2A, HP2B, HP2C, dan HP2D. Oke, nah mungkin kalian bertanya, di sini syaratnya kok cuma ada syarat numerus? Padahal basisnya kan harusnya juga ada syarat. fx ini atau basis ini lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Tapi kenapa nggak ada di sini? Ya gini, tadi kan kita sudah cari HP1A itu fx-nya lebih besar dari 1, HP2A itu fx-nya antara 0 sampai 1. Jadi sudah nggak mungkin fx ini lebih kecil atau sama dengan 0 atau fx sama dengan 1, kan sudah kita batasi. Yang pertama lebih besar dari 1, yang kedua antara 0 sampai 1. Ya, jadi nggak perlu lagi pakai syarat basis, cukup syarat numerus. Oke, nah berikutnya yang terakhir, setelah ketemu HP1 dan HP2, kemudian digabung. Jadi himpunan penyelesaian adalah
gabungan dari HP1 dan HP2, bukan irisan, tapi gabungan. Oke, paham ya? Berikutnya adalah gimana kalau tanda bintang ini diganti dengan lebih besar atau lebih besar sama dengan. Sehingga fx log gx lebih besar atau lebih besar sama dengan fx log hx. Pada prinsipnya sama. Di sini kan fx log bisa dihilangkan. Lalu tinggal gx sama hx. Tandanya tetap atau dibalik, tergantung nilai fx-nya. Ya, jadi dua skenario lagi. Kalau yang pertama, jika fx lebih besar dari 1 atau HP1a, maka kalau fx log hilang di ruas kiri dan ruas kanan, maka tanda pertidaksamaan tetap, sehingga gx lebih besar atau lebih besar sama dengan hx. Tanda tetap ini adalah HP1b. Kemudian syarat. Ya, syaratnya ada dua numerusnya, gx sama hx. Gx lebih besar dari 0, ini HP1c. Hx lebih besar dari 0, ini HP1d. Lalu HP1a, HP1b, HP1c, dan HP1d ini diiriskan ketemu HP1. Berikutnya skenario yang kedua, gimana kalau misalkan fx-nya ini antara 0 sampai 1? Jika 0 lebih kecil dari fx lebih kecil dari 1, ini HP2a. Maka kalau fx log-nya dihilangkan, tanda pertidaksamaannya dibalik. Jadi HP2b, gx lebih kecil atau lebih kecil sama dengan hx. Lalu sama syaratnya. Gx lebih besar dari 0 nih HP2c, Hx lebih besar dari 0 nih HP2d. Ya, HP2c sama HP2d sebenarnya tinggal nyontek aja sama HP1c dan HP1d karena persis sama. Sama-sama Gx lebih besar 0 dan Hx lebih besar dari 0. Kemudian dari HP2a, HP2b, HP2c, dan HP2d ini diiriskan untuk mencari HP2. Oke, lalu sama HP1 dan HP2 ini digabung untuk mencari HP. HP adalah gabungan dari HP1 dan HP2. Ya, jadi pada prinsipnya, apa yang dijelaskan di slide ini tuh ya sama dengan slide sebelumnya. Hanya kalau di slide sebelumnya kan lebih kecil sama dengan. Sekarang lebih besar sama dengan. Tapi kalian nggak perlu menghafalkan ya. Nggak perlu dihafal benar-benar hafal mati. Yang kalian ambil itu konsep prinsipnya. Jadi intinya dibagi menjadi dua skenario. Skenario pertama itu kalau fx-nya atau basisnya lebih besar dari 1, maka tandanya tetap, terus ada syarat, gitu kan ya. Lalu yang kedua, skenario kedua itu fx-nya atau basisnya antara 0 sampai 1. Berarti kalau fx log-nya dihilangkan, tanda pertidaksamanya dibalik, diiriskan lagi sama syaratnya. Antara skenario pertama dan skenario kedua digabung, bukan diiriskan. Ngerti ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.